yang saya mau tuh pemain lokal yang benar-benar punya kualitas sama dengan pemain asing gitu loh. Tapi ternyata juga saya juga lihat pemain asing juga kualitasnya juga nggak jauh beda dengan pemain lokal. Oh sebentar. Menurut abang berarti beberapa pemain asing kita levelnya harusnya lebih dari pemain lokal dong, harus. kalau kita cek liga sekarang 10 besar deh atau 5 besar deh top skor semuanya gak ada lokal. Gak ada satupun asing semuanya gitu. Dari 10-11 gol itu semuanya asing ya, dari Persib, dari ini. Bahkan dua pemain yang akan jadi naturalisasi, bukan naturalisasi sih ya. Ciro Alves misalnya yang akan jadi mau dinaturalisasi. Mau kan? Dia juga belum bisa level 10 gol, masih 4-5 gol gitu. Kenapa bang? Sampai seminim itu bang? Jadi perbedaannya begini, kalau eranya saya kan pemain asing itu 3. Iya kan, selebihnya lokal. Jadi kalau dibilang kata prestasi untuk pemain lokal tuh pasti menonjol karena ada 3 pemain asing. Nah sekarang kan 8+3. Andaikan kalau kiper itu juga lokal, berarti 2 kita main, sisanya asing kan gitu. Kalau kalau kiper itu asing berarti 3 kita main, ya kan. Saya rasa itu mungkin perbedaan kenapa pemain-pemain lokal tidak muncul, ya kan. Kebanyakan sekarang pemain asing, ya kan begitu. Ini saya sebenarnya sih buat saya sih nggak masalah karena di liga-liga Eropa juga kayak Liga Inggris, liga manapun banyak juga mereka juga pemain asing, pemain lokalnya hanya beberapa. Tapi yang saya mau tuh pemain lokal yang benar-benar punya kualitas sama dengan pemain asing gitu loh. Tapi ternyata juga saya juga lihat pemain asing juga kualitasnya juga nggak jauh beda dengan pemain lokal. Oh sebentar. Menurut abang berarti beberapa pemain asing kita levelnya harusnya lebih dari pemain lokal dong, harus. Faktanya enggak? Faktanya saya rasa mah kayaknya nggak begitu beda jauh ya, gitu loh. Kalau saya lihat ya, gitu. Tapi cuma kesempatan dari pemain lokal sendiri kita nggak ada. Karena di sini kita lihat ya, dari Liga 1 pelatih asing hampir semua dia pegang. Kecuali cuma satu pemain pelatih lokal kita, Henry Silo, itu CS saya itu di Maulud United sekarang. Cuma itu doang. Selebihnya mana? Padahal kita sekarang ini kita punya Apro, pelatih Apro. Ya kan? Nyatanya dia nggak ada pegang liga. Asisten pun enggak. Kan begitu. Nah, ini apa yang mau kita buat gitu loh. Bahkan legenda-legenda kita yang punya Apro, Kurniawan, Bima Sakti ngelatih di Persela. Misalnya kan gitu-gitu. Segitunya. RD aja lah kita lihat. Coach RD. Liga 2 dia pegang. Persipura. Iya. Nah, sekarang gini. Banyak kita punya lisensi Apro, AFC, tapi mereka tidak ada dipekerjakan. Jadi makanya saya selalu berbicara mau ngeluh dengan siapa ini, mau ikut kursus lagi, dalam hati saya kita sudah banyak pelatih tapi mereka tidak dipekerjakan. Ini PR dari federasi gitu loh. Kita disuruh kursus harus banyak pelatih-pelatih yang punya sertifikat, tapi mereka tidak dipekerjakan gitu loh. Ya percuma. Kayak Apro yang kemarin tuh Mas Indro ya, mereka Apro udah habis udah habis 200 sekian juta ya kan. Tapi nyatanya nggak ada yang ngelatih liga. Yang ngelatih di Liga 2 juga nggak ada. Berapa orang aja yang selebihnya udah mulai dimasukin pelatih-pelatih asing. Jadi mau dikemanakan ini pelatih-pelatih? Ini PR buat federasi ini loh, jangan salah loh. Beda dengan di Jepang ya. Di Jepang itu banyak yang punya lisensi yang tinggi. Tapi mereka dibudidayakan. Mereka mau ngelatih di ujung mana disilakan. Jadi mereka ada kerjaan. Jangan sempat di kita ini punya Apro kerjanya hanya ngadu ayam pegang SSB itu kan bukan kelasnya dia gitu loh, bukan racikan dia gitu loh. Iya itu menjawab kenapa di level timnas kita nggak punya striker. Itu kan keluhan dari misalnya gue masih ingat betul Sintayong itu pernah di suatu waktu bilang bahwa coba sini carikan saya striker yang kalau saya ngasih bola ngegolin, karena dia nggak pernah nemu. Ya kan? Itu ya Bang, berarti liga kita menutup kemungkinan. Jadi bukan masalah liga kita. Saya juga udah memberi saran, ya kan. Yang di atas ini jangan lu lihatnya di atas terus, lu harus lihat ke bawah. Karena apa? Bagusnya timnas atau bagusnya di klub di kompetisi, ini kan tergantung dari pembinaan. Kalau pembinaan kita nggak becus, gimana mau becus di atasnya? Maaf nih terus terang aja Mas Indro, kalau saya sebagai pelaku ya,
Lo kalau membenerin timnas ini lebih bagus, lebih baik, punya prestasi, lo harus lihat ke bawah. Lo harus pembinaan ini sepak bola di Indonesia itu bagaimana? Gitu loh. Ya kalau pembinaan nggak dibenerin dari sekarang mau gimana, mau bagus ke atasnya? Iya. Gue jadi teringat gini Bang Indro. Ini kan liga kita kan dianggap mulai maju gitu ya. Secara koefisien di ASEAN juga meningkat. Persib Bandung gue happy banget. Udah mulai jadi industri lah. Industri banget lah. Gue suka banget dia sampai level ini. Mengangkat liga kita. Setelah dulu kita di bawahnya Kamboja. Buset dah. Kamboja men. Ya kan lu bisa bayangin. Nah ini jadi klub-klub di liga ini kan jadi kan karena dituntut itu dia mau nggak mau kan. Berarti gue harus ngambil asing karena dia harus berprestasi gitu ya kan. Yang itu tidak berbarengan dengan pembinaan kan gitu ya Bang? Iya benar. Ya maksudnya dia ngambil pemain asing itu biar supaya mendongkrak dari kita pemain lokal ini. Tapi kalau pemain lokal ini juga mentalnya juga jeblok juga, gimana mau bersaing dengan pemain asing? Umpamanya Mas Didi dengan Mas Indro, ya kan? Mas Didi dari Thailand, Mas Indro dari Indonesia, ya kan? Padahal kualitasnya sama, ya kan? Cuma kelemahan di Indonesia ini terus terang kalau buat saya yang lemah di Indonesia ini di dalam olahraga sepak bola adalah mental dengan fisik, itu doang yang harus dibenahi sekarang, gitu loh. Ini kalau dilihat striker misalnya kayak saya sebut nama Ramadan Sananta. Awalnya kan kita ngeliat nih calon striker bagus nih, dia akhirnya ke Liga Malaysia Brunei. Ini langkah yang benar atau tidak nih, Mas? Ya begini, karena dia bukan hanya Ramadan Sananta, Rocky Caraka juga ya. Itu saya nilai. Buat Ramadan Sananta, dia lebih bagus dia bermain di luar daripada dia bersaing di dalam. Di lokal juga dia nggak jadi pemain inti, ya mending dia keluar jadi pemain inti kesempatan. Ini juga harus dilihat, gitu loh. Seperti pelatih sekarang John Arman, dia harus melihat dia. Apalagi sekarang Rocky Caraka ini lagi on fire nih di Persita kan, ya kan lagi fire. Cuma jeleknya pemain-pemain Indonesia ini kadang bagus di klub, nggak bagus di timnas. Makanya kenapa saya bicara ke mental lagi jatuhnya. Kenapa? Mereka baik fisik maupun mental nggak siap untuk bersaing di situ, Mas Di. Oke, bersaing dengan secara mental ini bersaing dengan diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Ya maksudnya gini, yang bisa mengalahkan lawan pun diri sendiri ya kita sendiri. Itu lawan paling berat itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Beda eranya saya itu beda ya. Yang bisa mengalahkan diri sendiri kita ini ya saya sendiri. Pokoknya Mas Indro sama Mas Didi nih, wah ini senior saya nih, ya kan. Masa gua harus kalah sama berdua? Berarti kan yang harus bisa saya kalahkan kan diri saya sendiri. Iya. Kalau diri saya sendiri sudah siap mental pun fisik, anggap aja apa. Kan gitu. Gua juga punya kelebihan, masing-masing punya pemainnya kelebihan. Yang gua harus keluar ya harus kelebihan saya gitu biar mereka semua tahu gitu. Nah Mas Ferry kan ngerasa dulu waktu golin 34 ini kan permainan tim ya kan, tentunya kalau misalnya kita masuk ke timnas ini kan pemain-pemainnya lebih berkualitas dari klub. Kita harapkan gitu ya. Timnas lebih berkualitas dari klub. Nah sebenarnya apa sulitnya kalau misalnya pemain-pemain status striker kita saat ini menganggap hal seperti itu. Jadi gini Mas, saya itu sebenarnya jadi striker itu sudah maksudnya udah tertempah gitu. Tertempahnya saya itu dari awal itu dari Diklat Medan. Diklat Medan itu saya udah digodok secara mental maupun fisik udah digodok dan terpilih saya juga masuk ke Diklat Ragunan. Itu mungkin keluar dari situ mungkin ini jadi pemain mau jadi atau enggak tergantung diri dia sendiri. Jadi begitu masuk Ragunan mental dengan fisik saya udah siap. Begitu saya masuk ke jadi pemain semi pro waktu zaman Galatama, saya sudah siap menghadapi senior saya yang udah terlebih dahulu yang punya nama. Otomatis kalau saya masuk ke semi pro itu kan berarti senior saya udah punya nama dong, nama besar. Otomatis kalau saya mental saya nggak siap kan saya langsung down dong, langsung hilang apa yang saya punya. Ini bagi saya begitu saya masuk ke dunia pro, saya udah siap mental, jadi saya udah nggak ada takutnya gitu loh. Mau bersaing dengan siapa saya nggak ada takutnya gitu loh.